Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Yulianti, mahasiswa kelas paralel Universitas Muhammadiyah Magelang, akan memaparkan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemi dan gangguan metabolik karbohidrat, lemak, protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja sekresi insulin atau gangguan fungsi insulin, resistensi insulin. Mellitus tipe 2 adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu rusaknya sel-sel beta pankreas karena pengaruh dari luar seperti virus, zat, kimia. Yang kedua, resistensi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas. Yang ketiga, desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer, bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan, namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel beta Langerhans secara autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel beta menunjukkan gangguan pada sekresi insulin. Fase pertamanya, artinya sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel beta pankreas. Kerusakan sel beta pankreas akan terjadi secara progresif, seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu obesitas, yang kedua hipertensi, dislipidemia, terus riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat persalinan dengan persalinan gestasional melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram, terus kemudian faktor genetika, kebiasaan alkohol dan merokok. Beberapa hal dalam penata laksanaan diabetes mellitus. Tujuan penata laksanaan diabetes mellitus jangka pendeknya adalah hilang keluhan dan tanda DM, mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian glukosa darah. Untuk jangka panjangnya, tercegah dan terhambatnya progresivitas penyulit mikroangiopati, makroangiopati, dan neuropati. Penata laksanaan prinsip diabetes mellitus. Yang pertama adalah diet. Prinsip pengaturan makanan pada penyandang diabetes hampir sama, yaitu makanan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Standar yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi seimbang dalam hal karbohidrat 60-70%, lemak 20-25%, dan protein 10-15%. Yang kedua adalah exercise, yaitu latihan aktivitas secara teratur seminggu kurang lebih 3-4 kali selama kurang lebih 30 menit. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kesehatan, penting dalam pengelolaan diabetes mellitus ini. Kemudian obat hipoglikemik
dan insulin sebagai pengendalian gula darah. Dikasih obat antidiabetik oral terutama ditujukan untuk penanganan pasien DM tipe 2 yang ringan sampai sedang yang gagal dikendalikan dengan pengaturan asupan dan olahraga. Obat golongan ini ditambahkan bila setelah 4-8 minggu upaya diet dan olahraga yang dilakukan kadar gula darah tetap di atas 200 mg per dl dan HbA1c-nya di atas 8%. DM tipe 2 yang semakin memburuk, penggantian insulin total sangat diperlukan. Insulin merupakan hormon yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat maupun protein dan lemak. Fungsi insulin antara lain menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan otot, serta mencegah penguraian glikogen, menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Komplikasi diabetes ada dua, yaitu komplikasi akut dan komplikasi kronis. Komplikasi akut adalah salah satunya yaitu hipoglikemi. Jika keadaan hipoglikemi ini terus berlanjut, itu menyebabkan sel-sel otak tidak terpasokkan energi sehingga tidak berfungsi, bahkan dapat mengalami kerusakan. Hipoglikemi ini adalah kadar glukosa di bawah 50 mg per dl. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah hiperglikemi. Hiperglikemi ini apabila kadar gula darah semakin meningkat dapat berkembang menjadi ketoasidosis diabetik, hiperosmolar non ketotik. Komplikasi kronisnya yaitu komplikasi makrovaskuler yang umum berkembang pada penderita DM adalah trombosit otak, pembukaan darah pada sebagian otak, mengalami PJK, penyakit jantung koroner atau gagal jantung, dan stroke. Komplikasi mikrovaskulernya seperti nefropati, diabetik retinopati, dan neuropati dan bisa sampai amputasi. Dan diabetes mellitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pencegahan primordial. Pencegahan primordial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan gaya hidup dan faktor resiko lainnya. Pencegahan primordial pada penyakit DM misalnya adalah menciptakan prakondisi sehingga masyarakat merasa bahwa konsumsi makanan kebarat-baratan adalah suatu pola makan yang kurang baik, pola hidup santai atau kurang aktivitas, dan obesitas adalah kurang baik bagi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi diabetes mellitus tetapi berpotensi untuk menderita DM, diantaranya adalah usia lebih dari 40 tahun, terus kegemukan, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat kehamilan dengan berat badan bayi lebih dari 4 kilo, terus dislipidemia, terus gula darah puasa yang tinggi. Pencegahan kesekundernya bisa dengan cara penculuan, perencanaan makanan, latihan jasmani, obat berkhasiat hipoglikemik. Kemudian yang keempat adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Dan penjelasan dari saya tentang diabetes mellitus tipe 2 dari pengertian sampai dengan penata laksanaan diabetes mellitus. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.